Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi. Topik pembahasan pada kali ini kita akan belajar terkait diabetes mellitus dan gangguan ginjal. Jadi nanti seperti apa nutrisi yang dibutuhkan pada diabetes dan gangguan ginjal. Ya, organ yang berperan di gambar depan ini saya coba tunjukkan ke organ yang berperan. Gangguan ginjal ya jelas fungsi utamanya adalah ginjal, sedangkan pada diabetes itu organ utama yang bermasalah biasanya adalah pankreas. Oke, pengertian dari gangguan metabolisme. Apa sih gangguan metabolisme gitu ya? Coba perhatikan di gambar. Di sampingnya sudah saya kasih penjelasan, itu terkait penjelasan. Jadi intinya, gangguan metabolisme itu akan bermasalah pada gangguan fungsi enzim yang berfungsi pada proses metabolisme. Nah, ada dua faktor, yaitu faktor kelainan genetik yang nantinya menyebabkan kelainan fungsi enzim dan faktor lain. Nah, faktor lain ini bisa makanan, bisa toksin, atau infeksi yang lain. Kemudian, di faktor kelainan genetik itu berakibat terjadinya penumpukan racun dalam aliran darah karena gagal dibuang. Ya, sehingga akhirnya karena terjadi penumpukan racun, terjadilah penyakit atau gangguan klinis pada masalah metabolisme. Termasuk tadi faktor lain misalnya ternyata dia makanan yang tinggi gula akhirnya juga bermasalah, atau toksin, adanya racun, atau kemungkinan ada infeksi kronis lain yang menyebabkan masalah-masalah pada metabolisme sehingga muncullah penyakit atau gangguan klinis terkait metabolisme tubuh. Nah, gangguan metabolisme tubuh itu banyak sekali dan paling mencolok yang terjadi gangguan metabolisme itu pada orang dengan penderita diabetes mellitus. Ya, ada 4 pilar pengelolaan DM itu: edukasi, terapi nutrisi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologi. Edukasi jelas, penjelasan terkait pola hidup sehat, kemudian makanan apa yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Sedangkan terapi nutrisi medis ini pengaturan pola makan nutrisi, ya. Tetapi ini bukan nutrisi kita yang mengatur, tetapi memang sudah ada ketentuan, makanya disebut sebagai terapi nutrisi medis atau diet. Kemudian ada latihan jasmani itu ya olahraga, kemudian aktivitas fisiknya diatur. Sedangkan intervensi farmakologi ya terkait obat-obatan yang dapat diberikan untuk mengontrol kadar gula darah atau membantu proses metabolisme tubuh. Nah, terapi nutrisi medis atau mungkin sering disingkat sebagai TNM ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses mencegah, ya, mencegah DM, mengelola DM juga yang sudah terjadi, dan mencegah atau setidaknya memperlambat tingkat perkembangan komplikasi. Jadi ngapain sih orang DM itu harus ada terapi nutrisi medis, ya? Ya satu itu tadi, mencegah diabetesnya, kemudian mengelola DM-nya supaya tidak bertambah parah, mencegah setidaknya memperlambat tingkat perkembangan komplikasi. Tahu sendiri ya, komplikasi DM itu bisa jadi luka yang tidak sembuh-sembuh, risiko amputasi yang sekarang ini banyak orang mengalami amputasi karena adanya diabetes mellitus. Nah, dengan adanya terapi nutrisi medis diharapkan hal-hal seperti itu bisa dicegah atau diminimalisasi. Ya. Penata laksanaan diet ini ditekankan pada keteraturan dalam hal jumlah energi. Jadi kalau orang DM itu yang diatur energinya, energi yang masuk. Karena energi yang masuk itu bisa dari karbohidrat, lemak, protein ya. Energi masuk itu nanti kalau dia tidak mampu memecahkan bisa tertumpuk dalam darah dan menjadi glukosa. Nah, penata laksanaan diet ini ditekankan pada keteraturan dalam hal jumlah energi, jenis makanan dan jadwal makan, makanan yang diberikan kepada penderita DM, di mana diet yang dilakukan harus tepat jumlah energi yang dikonsumsi dalam satu hari. Nah, diabetes mellitus itu penyebab utamanya kebutaan, serangan jantung, stroke, hingga gagal ginjal. Jadi ketika orang sudah kena DM, itu risiko penyakit kebutaan, jantung, stroke, dan gagal ginjal jauh
lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menderita diabetes mellitus. Nah, 80% sebetulnya DM itu bisa dicegah. Walaupun ya salah satu genetik DM itu memang menurun, orang yang kena DM orang tuanya, artinya kita berisiko lebih besar daripada orang-orang yang tidak memiliki keturunan, riwayat keturunan. Gitu. Nah, itu kita bisa antisipasi kalau kita sudah tahu kita ada keturunan, kita bisa antisipasi, kita bisa cegah. Jadi jangan sampai kita juga sama dengan orang tua atau mungkin nenek dan lain sebagainya menderita DM. 80% kejadian DM sebenarnya bisa dicegah. Karena sekarang ini banyak orang yang menderita DM bukan karena keturunan, tetapi lebih kepada pola nutrisi. Makanan, junk food, kadar gula yang tidak dibatasi itu risiko sekali terjadinya diabetes mellitus. Diet pada diabetes mellitus tujuannya ngapain sih harus diet? Satu, tadi mencapai dan mempertahankan kadar gula darah, harapannya dalam rentang normal atau ya dalam keadaan aman, ya. Dua, menjaga dan mempertahankan kadar lipid atau profil lipid untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Ketiga, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Keempat, mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi kronik pada DM dengan memodifikasi asupan makan dan gaya hidup. Jadi 4 tujuan utama dari kenapa harus dilakukan diet. Nah, kalau jadwal sesuai ada 2008 itu 3 kali makan utama, 3 kali makan selingan dengan interval waktu 3 jam antara makan utama dan makan selingan, serta tepat jenis, yaitu menghindari makan makanan yang tinggi kalori. Hasil penelitian yang dilakukan Widodo 2012 dalam Adiana 2014 di instansi rawat jalan Rumah Sakit Baptis Kediri menunjukkan ada hubungan nih diet tepat dalam jumlah energi dengan peningkatan kadar gula darah puasa. Sedangkan pada diet tepat jadwal dan jenis tidak ada hubungannya. Ya, artinya hubungan diet tepat dalam jumlah energinya dengan peningkatan kadar gula. Jadi penting sekali saat diet ini benar-benar dihitung energi yang dibutuhkan oleh penderita diabetes mellitus. Untuk menentukan kebutuhan gizi individu itu dengan mempertimbangkan preferensi pribadi dan kemauan untuk berubah. Cara menentukan kebutuhan kalori pada penderita DM yaitu dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal. Berat badan ideal loh ya, jadi kalau misalnya berat badannya berapa, kebutuhan kalorinya 25-30 kalori. Kebutuhan kalori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, 1. Jenis kelamin, karena perempuan dan laki-laki jenis aktivitasnya berbeda. 2. Kebutuhan kalori pada wanita itu wanita lebih kecil daripada pria, ya tadi berkaitan dengan jenis kelamin juga. Terus kemudian aktivitas juga, laki-laki kan biasanya memang beraktivitas lebih capek daripada perempuan. Ya, kebutuhan kalori wanita sebesar 25 kalori per kilogram berat badan dan untuk pria bisa sebesar 30 kalori per kilogram berat badan. Kemudian usia. Nah, usia ini sangat mempengaruhi. Mana dia ketika usianya lansia, sama walaupun berat badannya sama orang yang usia produktif, usia yang aktivitasnya banyak, jelas itu akan berbeda jumlah kalorinya. Yang keempat, penderita DM usia di atas 40 tahun. Kebutuhan kalorinya harus dikurangi 5%. Ya, jadi kalau tadi misalnya laki-laki di atas usia 40 tahun boleh 30 kalori, karena usianya udah 40 tahun dikurangi jadi 25 kalori per kilogram berat badan. Nah, untuk dekade antara misalnya usia 40 sampai 59, kemudian itu dikurangi 5%. Kalau 10 pada orang yang 60 sampai 69 itu dikurangi 10%. Banyak ya. Sedangkan orang yang di atas 70 tahun itu dikurangi kalorinya sekitar 20%. Artinya memang harus diet rendah kalori. Semakin tua usia seseorang, maka kebutuhan kalorinya akan disesuaikan
dan diharapkan lebih rendah. Semakin tua, maka kebutuhan kalori pada orang dengan DM itu harus lebih rendah. Makanya disebut sebagai diet rendah kalori. Nah, kemudian yang kelima itu berat badan. Ya, itu yang ketiga dan keempat itu penjelasannya. Kemudian yang keempat itu berat badan. Ya, berat badan, kebutuhan kalori pada penderita yang mengalami kegemukan dikurangi sekitar 20-30%, tergantung tingkat kegemukannya. Artinya gini, misalnya pada penderita yang kurus itu sekitar 20-30%, sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan berat badan. Tapi kalau dia gendut, dia dikurangi. Kalau gemuk, dia ditambah, disesuaikan dengan berat badannya. Kemudian yang keenam, makanan sejumlah kalori dengan komposisi tersebut dibagi dalam 3 porsi besar. Pagi 20%, siang 30%, dan sore 25%. Kebayang ya, misalnya laki-laki, dia umurnya misalnya kurang dari 40 tahun, artinya dia boleh tadi dikasih 30 kalori full ya. Kalau di atas 40-an tadi dikurangi 5%. Kalau dia 40 sampai 59 kan dikurangi 5%. Kalau 10% itu pada usia 60 sampai 69. Sedangkan kalau di atas 70 tahun dikurangi 20%. Saya kasih contoh, misalnya ada laki-laki umur 35 tahun, dia penderita DM, berat badannya itu 50 kg. Artinya 50 kali 3 kan 1.500 kalori. Ya, 1.500 kalori. Nah, itu dibagi pada porsi-porsi makan pagi, siang, sore, serta 2-3 porsi makanan ringan. Jadi dia diperhitungkan di situ kebutuhan kalorinya. Dan yang ketujuh itu pemilihan jenis makanan. Karena ada makanan yang memang tinggi kalori, bentuknya kecil sedikit porsinya tetapi ternyata kalorinya tinggi. Sehingga ini jenis makanan berpengaruh sekali terhadap faktor kebutuhan kalori yang untuk pemenuhan kalori. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung sumber karbohidrat kompleks. Apa sih karbohidrat kompleks? Nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Itu karbohidrat kompleks. Sedangkan yang mengandung protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu bentuk makanan yang diolah dengan cara ya dipanggang atau dikukus, direbus, dan dibakar. Ya, sehingga bukan yang goreng-goreng. Nah, yang perlu dihindari nih, makanan yang perlu dihindari yaitu makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Namanya karbohidrat sederhana, pasti dirasa langsung manis. Apa? Gula pasir, gula jawa, susu kental manis, minuman botol manis, es krim, kue-kue manis, dodol, dan lain-lain. Yang pasti ini mengandung gula. Kemudian mengandung banyak kolesterol, lemak trans, dan lemak jenuh seperti cake, makanan siap saji, goreng-gorengan. Yang dihindari juga adalah tinggi natrium. Apa itu? Ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Padahal ikan asin itu enak ya. Banyak orang tua yang suka makan ikan asin. Makanya kenapa masalah metabolisme pada orang Indonesia itu tinggi banget, dari mulai DM, hipertensi, gangguan ginjal, ya karena memang bisa jadi karena pola nutrisi yang tidak tepat. Nah, penderita DM itu harus betul-betul membatasi makanan dari jenis gula, minyak, dan garam. Gula, minyak, garam, itu hal-hal makanan yang harus dibatasi. Penderita DM, coba diperhatikan, di bawah ini saya cantumkan sebuah tabel. Tabel itu jadwal makan standar untuk penderita DM yang didapatkan dari Waspaji 2007. Jenis makanan, jamnya jam 7. Total kalorinya itu 20% dari kebutuhan kalori per hari. Tadi kan bisa pada perempuan 20
per kilogram berat badan. 20-25 lah ya untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi bisa 30% per kilogram berat badan. Jadi 30 kebutuhan dari kalorinya itu 30 dikalikan dengan berat badannya. Berat badan berapa? Sehingga nanti ketemu total kalori sehari. Nah, dari total kalori sehari itu dibagilah dalam jadwal-jadwal sebagai berikut. 20% dimakan pagi, kemudian selingan kalau ada selingan. Karena orang penderita DM itu gampang gulanya drop, sehingga makanya kenapa dia harus menjaga kadar gulanya itu tidak turun atau tidak nanti terlalu tinggi, sehingga karena kalau turun mereka itu gemetar, kemudian bisa jadi pingsan, keringat dingin, begitu-begitu ya. Sehingga diharapkan dia tetap terjaga kadar gulanya, makanya pola makanannya pun makan pagi, selingan, makan siang, selingan, makan sore, selingan, karena diharapkan kadar gulanya itu tertata. Nah, kalorinya dihitung ya. Pagi itu 20%, selingan 10%, makan siang 30%, selingan 10%, makan sore 20%, selingannya 10% dari total kalori. Ya, kalian nanti bisa cari, browsing di Google atau dibaca di buku-buku tentang makanan-makanan apa yang rendah kalori, tinggi kalori. Ya, walaupun tadi udah beberapa contoh, biar kamu bisa menghitung, ini saya kalau orang DM, coba menunya, contoh menunya seperti apa, gitu. Standar diet menurut kandungan energi, yaitu diet DM 100 kalori, ada yang 1300 kalori, 1500 kalori, 1700 kalori, 1900 kalori, 2100 kalori, 2300 kalori, dan 2500 kalori. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari berat badannya. Apa dia termasuk kategori gemuk, atau kategori kurus, atau kategori normal. Nah, nanti akan dihitung kebutuhan kalorinya berapa dalam satu hari. Kalau yang tadi saya contohkan kan berat badan 50 kg, tapi kalau bagi laki-laki jangan-jangan itu sudah kategori kurus. Nah, itu ternyata bisa ditambah kalorinya. Gitu. Jadi tergantung dari berat badan, usia, jenis kelamin tadi ya. Kemudian berat badan awalnya, apakah dia kurus atau dia gemuk atau dia normal. Sehingga nanti berapa diet kalori yang akan dia butuhkan. Rumus gampangnya tadi kan 30% per kilogram berat badan. Kalau bagi laki-laki, bagi perempuan 25% per kilogram berat badan. Bagi berat badan yang normal. Nah, prinsip diet bagi penderita DM, 1. Energi disesuaikan dengan kebutuhan dari orangnya. Dilihat dari umur, jenis kelamin, aktivitas, dan berat badan. Ya, jadi energi disesuaikan itu tadi, umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan. Karbohidrat 45-65% dari energi total. Protein 10-20% dari energi total. Lemak 20-25% dari energi total penggunaan lemak jenuh. Jadi proteinnya segitu, karbohidratnya, lemaknya. Nah, 20% kalori tadi itu dibagi ke dalam karbohidratnya berapa. Karbohidrat itu memiliki porsi yang lebih besar daripada protein, lemak, dan lain-lain. Ya. Karbohidrat tadi kamu di depan sudah belajar ya terkait karbohidrat kompleks, dan ya yang disarankan adalah karbohidrat kompleks ya. Kemudian lemak itu hanya 20-25% dari total energi. Ya. Kemudian kurang dari 7%, lemak tidak jenuh. Ganda kurang dari 10%. Selebihnya lemak tidak jenuh tunggal dan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak trans, lemak jenuh, serta makanan yang banyak mengandung natrium. Kalau yang mengandung lemak-lemak itu junk food itu tadi ya. Kalau mengandung natrium itu gesek-gesekan atau ikan asin. Nah, makanan yang dianjurkan adalah sumber karbohidrat kompleks, makanan tinggi serat, dan makanan yang diolah dengan sedikit minyak. Bisa dikukus, bisa direbus, bisa dipanggang, bisa dibakar ya.
sehingga minyaknya itu lebih sedikit. Gula atau bumbu diperbolehkan dengan ketentuan kurang dari 5% dari kebutuhan energi. Jadi jangan dikira gula itu tidak ada energinya banyak itu. Makanya kenapa orang kalau lagi pingsan atau lemes dikasih minuman gula dia akan muncul energinya, ya. Ya karena memang gula itu banyak mengandung energi, tetapi pada orang-orang dengan diabetes mellitus itu harus dibatasi. Tabel ini jenis tabel diet diabetes mellitus berdasarkan kandungan energi, ya, energi, protein, lemak, dan karbohidrat, apa nih, ya. Kok ribet ya pada diet? Iya memang, makanya kenapa orang DM, orang gagal ginjal itu dietnya super ketat, bahkan dihitung. Gram-gramannya itu dihitung, terutama pada ginjal. Itu luar biasa diet ketatnya. Minum saja itu dibatasi. Kalau sudah gagal ginjalnya sampai stadium 3 atau memang dia gagal ginjalnya sudah parah, yang cuci darahnya sudah 4 kali, itu minum saja hanya boleh setengah gelas belimbing kecil dalam satu hari. Bayangkan. Kita minum aja, kalau lagi orang sehat boleh 8 gelas. Dia hanya 1 gelas itu aja setengahnya. Itulah, makanya harus dihitung. Nah, ini pada tabel ini tuh akan dijelaskan terkait nutrisi pada diabetes mellitus. Diet 1, 2, 3, sampai diet ke-8. Kebutuhan kalori tadi disesuaikan apa? Umur, jenis kelamin, aktivitas, ya. Tuh disesuaikan. Itu. Kemudian misalnya kalau dia energinya 1100, proteinnya itu 43 gram, kalorinya 1100, berarti proteinnya 43 gram, lemaknya 30 gram, karbohidratnya 172 gram. Ya, ini contoh penyusunan menu. Atau yang paling sering itu 1500 ya. 1500 itu proteinnya 51,5 gram, ya di gram memang ditimbang. Kemudian lemaknya 36,5 gram. Kemudian karbohidratnya 235 gram. Kenapa kalau di rumah sakit menu makanannya itu terhitung ya? Karena memang di gram. Dihitung kebutuhan energi, apalagi orang-orang dengan DM. Pasti dihitung jumlah kalori yang masuk. Sehingga biasanya orang kalau keluar dari rumah sakit, asal dia tertib makan dari keluar rumah sakit, kadar gulanya normal, tensinya normal ya, karena nutrisinya itu dihitung, kebutuhan kalori per harinya. Tuh. Nah, kebutuhan energi ini disesuaikan tadi ya. Jangan lupa menyesuaikan umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Asupan protein. Bagi penderita diabetes, sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari 6 on protein sehari. Ya, misalnya kamu udah makan tempe, udah makan udang, itu proteinnya harus dihitung. Nggak boleh dari 6 on, setengah kilo. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Setidaknya penderita diabetes mengkonsumsi maksimal 4 gram sehari. Protein sendiri dapat berasal dari daging, ikan, keju, tahu, dan masih banyak yang lainnya. Ini kebutuhannya 20-30%. Ya. Asupan karbohidrat. Selain asupan protein, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu asupan karbohidrat untuk penderita DM harus mengkonsumsi 150 gram karbohidrat setiap hari. Karbohidratnya itu 150 gram setiap harinya. Tapi kalau protein 20-30%. Atau tadi 4 gram sehari ya, kalau di gram 4 gram sehari. Kemudian asupan karbohidrat sendiri bisa didapatkan melalui gandum yang utuh ya, bukan yang sudah dijadikan makanan, tapi gandum, memang nasi gandum misalnya, atau pasta, atau nasi, atau kacang, dan masih banyak lagi. Kebutuhan karbohidrat itu dibatasi 55% atau kurang. Nah, tabel yang tadi bisa jadi acuan, tergantung mau diet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Karena hitungannya berbeda-beda. Kemudian asupan sayur dan buahnya. Ya, sayur dan buah merupakan komponen makanan yang sangat penting bagi penderita DM. Selain banyak multivitamin, asupan sayur dan buah ternyata sangat baik bagi penderita DM. Setidaknya ada 5 porsi sayur dan buah yang harus menjadi bagian dari diet diabetes, seperti jeruk, tomat, kembang kol, melon, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian asupan susu.
Boleh nggak sih? Boleh, tetapi susunya harus yang rendah kalori, kemudian juga rendah gula. Ya, sebenarnya bagi penderita DM itu boleh mengkonsumsi, tetapi harus dibatasi paling tidak hanya 2 gelas susu sehari. Tapi ingat, susu yang rendah lemak, oke, rendah gula, ya, kemudian kalau bisa jangan susu skim. Kemudian yang kelima adalah lemak. Berdasarkan Institute of Medicine, asupan lemak untuk dewasa itu 20-35% dari total kalori. Namun sebenarnya jenis lemak yang diberikan lebih penting dibandingkan dengan beberapa banyak yang lainnya. Selain makanan, pada orang diabetes, hal yang perlu diperhatikan juga aktivitas fisik. Jadi dia aktivitas fisik yang diperlukan menjaga kestabilan gula. Jadi ya olahraga ringan, ya 150 menit per minggu atau 75 menit per minggu, ya dalam bentuk bisa saja dia berenang atau mesti jalan cepat atau lari-lari kecil ya. Itu disarankan sekali pada orang penderita DM aktivitas fisik. Nggak boleh dia terlalu banyak duduk. Kemudian aktivitas fisik dalam makanan diabetes juga sangat penting diperhatikan. Minuman harus dihindari. Yang terlalu manis ya, minuman manis itu harus benar-benar dihindari. Ini untuk mengontrol berat badan dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi tadi selain nutrisi yang dijaga itu adalah aktivitas. Ya, dia harus olahraga ringan, tidak jarang duduk ya, duduk yang terlalu lama itu tidak dianjurkan. Kemudian tidak dianjurkan minum manis atau makanan-makanan yang tinggi kolesterol dan sebagainya. Itu untuk mengurangi juga ternyata timbulnya penyakit yang lain. Salah satunya penyakit kardiovaskuler. Diet pertemuan yang kedua atau topik yang kedua, tadi kita udah bicara tentang DM, sekarang kita bicara tentang ginjal. Ya, diet pada orang dengan gagal ginjal. Karena salah satu orang yang mengalami gangguan metabolisme ada juga termasuk orang yang gangguan ginjal. Nah, diet pada orang gangguan ginjal itu dengan pengaturan pola makan dan menu makanan. Diet bagi penderita gagal ginjal tujuannya untuk menyeimbangkan kadar elektrolit, mineral, dan cairan di dalam tubuh agar meringankan beban kerja ginjal. Kalau tadi pada DM lebih pada pendidikan rendah kalori, ya, mengurangi beberapa yang tinggi natrium, ya, kemudian tinggi gula. Nah, pada orang dengan gagal ginjal, prinsip dari dietnya itu menyeimbangkan kadar elektrolit karena memang dia banyak sekali yang dibatasi. Coba nanti kita lihat satu-satu ya. Penderita gagal ginjal itu makanan khusus tidak bisa mengeluarkan, jadi dia itu ginjalnya nggak bisa ngeluarin zat-zat sisa dan racun di dalam tubuh, sehingga dari masuknya sudah diatur. Bahkan kalau yang sudah parah karena nggak bisa, akhirnya karena bisa menyebabkan pembengkakan. Kalau minumnya kebanyakan ginjalnya bengkak, udim, sehingga akhirnya ada racunnya numpuk di dalam darah, sehingga akhirnya mereka harus dilakukan cuci darah. Pengaturan diet gagal ginjal biasanya akan dilakukan oleh dokter spesialis gizi, karena ini nggak main-main, memang dietnya super ketat pada orang gangguan ginjal, apalagi kalau ginjalnya sudah stadium berapa atau gagal ginjal kronis yang sudah parah gitu ya. Ini benar-benar diet ketat, apalagi kalau sudah sampai ke tahap cuci darah. Tujuan ngapa sih diet? Ya jelas untuk agar ginjal tidak makin rusak atau gagal ginjal seluruhnya dan edema paru. Nutrisi yang perlu dibatasi dalam diet gagal ginjal. Dalam diet gagal ginjal ada beberapa nutrisi yang perlu dibatasi asupannya karena ginjal tidak mampu lagi membuang kelebihan nutrisi tersebut. Jadi kalau makan lebih dikit aja, si ginjal tuh nggak bisa ngebuang. Makanya alhamdulillah sekali, bersyukur sekali ketika ginjal kita masih normal. Yang satu, protein. Pada penderita gagal ginjal, konsumsi makanan sumber protein dalam jumlah tinggi akan memperberat kerja ginjal yang memperparah kerusakan ginjal. Selain itu, sisa metabolisme protein seharusnya dapat dikeluarkan melalui urin, pipis, tidak bisa lagi disaring dan dibuang oleh ginjal. Karena itu pembatasan protein itu penting banget. Kedua itu natrium.
atau disebut juga sodium yang banyak terkandung dalam garam. Jadi orang-orang yang gagal ginjal harus diet rendah garam, ya. Natrium dapat menahan cairan di dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Pada penderita gagal ginjal, ini akan membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih keras. Diet rendah natrium penting untuk mencegah pembengkakan organ tersebut. Apa yang membengkak? Tadi ada jantung dan paru-paru. Kebanyakan natrium bisa memperberat kerja dua organ itu dan bisa merangsang terjadinya penumpukan cairan, tekanan darah tinggi, dan gagal jantung. Yang ketiga itu kalium. Normalnya kalium dibutuhkan oleh tubuh untuk pergerakan otot dan menjaga irama jantung. Jadi orang harus biar irama jantungnya bagus, memang kadar kaliumnya harus diperhatikan. Sumber utama kalium bayam, buncis, apel, alpukat, pepaya, jeruk, pisang, susu, dan produk lain-lainnya ya. Namun pada penderita gagal ginjal, konsumsi kalium yang terlalu banyak bisa berbahaya. Ginjal yang rusak tidak lagi mampu menyeimbangkan kadar kalium di dalam darah sehingga menimbulkan kondisi seperti apa? Hiperkalemia, kelebihan kalium. Ya, kondisi ini dapat nyebabin dia lemah otot, gangguan irama jantung, atau bahkan bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi orang yang ketinggian kalium pada orang bermasalah dengan ginjal itu bisa menyebabkan kelemahan pada otot. Sekali kan? Keempat, fosfor dan kalium. Ginjal yang sehat akan nyaring fosfor dalam darah. Nah, kalau ginjalnya rusak, fungsi tersebut tidak lagi berjalan dengan baik, sehingga bisa terjadi hiperfosfatemia. Jadi tingginya kadar fosfor dalam darah. Nah, kadar fosfor yang tinggi dapat menyebabkan gatal-gatal dan menarik kalsium dari tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan kalsium menumpuk di pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Sedangkan penumpukan kalsium, hiperkalsemia, tidak hanya dapat menimbulkan nyeri pada kelemahan otot yang tadi tuh, tapi juga ternyata bisa menyebabkan tadi sesak nafas, detak jantung tidak beraturan, penurunan daya ingat, kerusakan ginjal lebih lanjut. Fosfor dan kalsium banyak terkandung di dalam apa juga? Ya daging ayam, daging unggas, daging ikan, susu, keju, krim, mentega, kacang kedelai, kebayang ya. Makanan-makanan ini adalah hal makanan yang paling kita sering makan ketika kita sehat. Nah, ketika dia sakit ginjal, semua makanan harus benar-benar dibatasi karena semua nutrisi-nutrisi itu ternyata porsinya dapat menyebabkan kerusakan ginjal lebih parah pada orang-orang dengan gangguan ginjal. Yang kelima, cairan. Selain pengaturan menu makanan, pengaturan jumlah cairan juga sangat diperlukan pada penderita gagal ginjal tuh. Makanan sudah dibatasi, sekarang minum saja mereka harus dibatasi. Ya. Pada gagal ginjal kronis stadium akhir, konsumsi cairan dalam jumlah normal sekalipun dapat menyebabkan sesak nafas. Jadi kalau mereka kebanyakan minum, pada orang-orang gagal ginjal kronis stadium akhir, dia bisa sesak nafas. Kenapa? Karena cairan yang nggak bisa dibuang, ginjal nggak bisa membuang air, sehingga akhirnya paru-parunya bengkak. Karena penumpukan cairan di paru-paru. Makanya seringkali orang kalau sudah stadium akhir, bahkan paru-parunya jadi kasih selang itu untuk membuang cairan di dalam paru-paru. Batasan cairan dihitung berdasarkan kondisi penderita, jumlah urin yang keluar. Jadi kalau dia masih pipis masih mending. Artinya dia masih bisa membuang air. Nah, yang repot adalah bagi orang-orang yang sudah tidak bisa pipis, ya. Ginjalnya air saja tidak bisa membuang, pipisnya sudah tidak bisa. Ini membuang airnya, ya salah satu dengan dipasang selang biasanya. Nah, air yang terdapat dalam masakan juga harus dihitung. Jadi bukan cuma air minum doang. Apel banyak mengandung air. Itu biasanya nanti kalau gagal ginjal stadium akhir itu udah nggak boleh makan apel, makan pir, buah-buahan yang banyak airnya itu sudah tidak boleh lagi. Kalaupun boleh hanya sepotong kecil. Oleh karena itu, gagal ginjal memang bisa terasa berat. Meski begitu, pembatasan jenis makanan tertentu sangat diperlukan mengurangi penumpukan zat-zat sisa metabolisme yang berpotensi menimbulkan komplikasi dan menyebabkan kerusakan ginjal lebih lanjut. Penatang nusri pada PGK atau penyakit ginjal kronik,
itu kurang dari 10 mg per desiliter indeks massa tubuhnya. Coba diperhatikan, intervensi diet pada PGK meliputi pengaturan asupan protein, energi, fosfor, sodium, potasium, kalsium, pengurangan intake, cairan, vitamin, dan mineral. Asupan nutrisi tergantung dari stadium PGK. Daripada pasien menjalani dialisis tergantung dari jenis dialisisnya. Dialisis itu cuci darah. Sebelum memberikan terapi nutrisi harus dilakukan penelitian status nutrisi terlebih dahulu. Nah, penelitian status nutrisi pada PGK penyakit gagal ginjal tidak dapat menggunakan satu parameter saja, tetapi meliputi beberapa parameter, yaitu antropometri fisiknya, tadi ya umur, fisik, tinggi badan, berat badan, itu antropometri, kemudian biokimianya, biokimia nanti klinisnya gimana, food recall, dan malnutrisi inflammation score. Nah, indikasi malnutrisi adalah SGAB dan C, albumin serum kurang dari 38 gram per desiliter, kreatinin serum kurang dari 10 mg per desiliter, IMT kurang dari 20 kg, kolesterolnya kurang dari 147 mg, prealbumin serumnya kurang dari 30 mg, dan lebih jelasnya kita lihat tabel berikutnya terkait nutrien. Nih, maaf ya ini agak kecil-kecil karena memang agar bisa kalian lihat di dalam satu tabel biar kalian bisa memperbandingkan berapa protein pada stadium 1 sampai 4 hemodialisisnya, ya kebutuhan protein dialisisnya berapa, ya. Contoh protein ini dia kebutuhannya lebih dari 30 mili, ya. Kemudian kita paling mudah coba lihat di fosfat. Fosfat itu 10 sampai 20 mg protein atau 608 sampai 800 mg per hari. Ini susunan menu ya. Susunan, dan ini biasanya diberikan terapi nutrisi ini memang ahli gizi yang memberikannya. Cairan itu coba perhatikan di cairan ini berdasarkan status klinis stadium 1 sampai, jadi semakin stadiumnya lanjut cairannya semakin sedikit, ya. Itu jadi ini tabel rekomendasi nutrisi pada pasien gagal ginjal. Oke, kita simpulin ya untuk yang gagal ginjal. Jadi intinya intervensi nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronik dengan diet rendah protein disertai tambahan asam keto ini memegang peranan penting dalam tata laksana pasien penyakit ginjal kronik karena dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronik, mengurangi gejala sindrom uremik, mempertahankan status nutrisinya dia biar tidak terlalu kurus gitu ya. Karena walaupun kita ketahui kalau orang sudah punya masalah ginjal dia berat badannya akan turun drastis karena makanan-makanan benar dihitung secara ketat, menurunkan protein urin dan dapat memperlambat progresivitas CKD, chronic kidney disease, infeksi pada ginjalnya tersebut, serta memperlambat inisiasi TBG, terapi pengganti ginjal atau transplantasi ginjal. Karena untuk mendapatkan transplantasi ginjal saja itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Andai pun ada, itu amat sangat mahal karena jarang sekali orang yang memberikan ginjalnya. Nah, ketika dia tanda protein diberikan, penderitanya patuh, ya, dan status nutrisi perlu diperhatikan sesama, aktivitasnya oke, diharapkan orang itu memiliki harapan hidup lebih panjang daripada orang-orang yang tidak diatur pola nutrisinya, aktivitasnya, ya, kemudian dietnya, ya. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa isi forum. Kemudian nanti silahkan kerjakan kuis. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.